Oh, kita sambil nyusul nyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumidin. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat beribadah. Semoga Allah melimpahkan kemampuan kepada kita untuk terus berkarya, karya yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita bisa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tercurah, terlimpah kepada junjungan alam Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga terlimpah kepada keluarga, kerabat, sahabat, para tabi'in wa tabi'innya. Mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaat Rasulullah dan dicatat oleh Allah sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian ini dimulai, kita akan sapa guru-guru kita. Assalamualaikum Bunda Ampet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustaz Daan juga sudah hadir, Ibu Bapak yang lain juga sudah hadir. Kita dengarkan dulu wejangan dari Bunda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha suci Allah yang pagi hari ini menghadirkan kita dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi di Kalipah pengajian subuh yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir juga Ustadz Aang, Pak Rustam, Pak Mu, Pak Kang Dea yang memfasilitasi kita dalam pertemuan di pagi yang indah ini. 1 bulan lagi kita akan menerima tamu yang sangat indah, yaitu adalah bulan Ramadan. Dan pada kesempatan ini perhatikan betul, Pak Aang akan menyampaikan bahwa janganlah dendam di hati. Tolong. Dan ini kita juga pada menghadapi bulan-bulan Sa'ban ini kita perbanyak dengan berzikir, banyak saum sunnah, banyak bersedekah. Mudah-mudahan memohon kepada Allah kita diberi kesehatan dalam menerima nanti bulan yang sangat indah dan diberi umur. Karena belum tentu umur kita mungkin esok atau lusa dipanggil Allah, kita tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Kita terus selalu berdoa, ya Allah, sampaikan umur kami di dalam sampai bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima hadiah-hadiah yang begitu indah dari Allah dan kita bisa menjalankan ibadah dengan nyaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Urungkan niat balas dendam itu. Ini fiilnya domir, perintah Ustadz Aang kepada kita. Ustadz silakan dikaji apa nih yang harus, biasanya saya kalau saum nih balas dendam. Tidur, yes. Makan, iya. Tafadhol Ustadz, silakan. Mohon kamu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamih. Wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabiha wa la mithla wa la niddalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa qala aidan rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang atas kasih dan sayangnya, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernapas. Karena itu kita manfaatkan amanah dan kepercayaan usia ini untuk terus kita semua mengkaji, kemudian mencintai ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ilmu yang Allah berikan kepada kita, karena kita memanfaat usia ini untuk cinta ilmu, akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita sebagai umat pengikut ajaran agamanya. Ibu dan Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, teristimewa guru-guru kita semua, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, juga tim Halifah Tur, yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Insya Allah, topik kajian singkat kita pagi hari ini, urungkan niat balas dendam itu. Ini sesungguhnya Pak Hajimu permintaan salah seorang jamaah rutin kita untuk mengkaji tentang bahaya balas dendam. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, balas dendam itu, niat balas dendam itu bagian dari khatir syaitan, ya. Bahwa setan sebagai musuh abadi kita sangat tidak menginginkan kita itu berada on the track pada siratal mustaqim. Setan menghendaki kita semua berada pada jalan yang al-maghdub dan jalan yang dhalin. Untuk kita dibenci Allah dan sesat dalam hidup ini, maka setan itu seringkali alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, membangun kewaswasan dalam dada setiap manusia. Bukan sekadar membangun kewaswasan, tetapi membisikkan bisikan-bisikan yang menyesatkan dalam setiap dada manusia. Di antara bisikan yang menyesatkan itu adanya niat atau hasrat untuk balas dendam. Ibu dan Bapak sekalian, pertanyaannya, kenapa seseorang itu balas dendam? Dalam analisa sementara saya, nanti bisa dibantu oleh para ahli tentu di bidang psikologi misalnya, bahwa balas dendam itu erat kaitan dengan suatu kondisi di mana seseorang disakiti atau didalimi. Nah, ketika diperlakukan demikian, respon yang muncul dalam analisa sementara saya, lazimnya ada 3 bentuk. Pertama, mengambil sikap memaafkan dan tidak memperpanjang masalah. Contoh, teu hujan, teu angin, misalnya Pak Muh ujuk-ujuk memarahi saya.
Pak Muh ujuk-ujuk menyakiti dan mendalimi saya. Saya kan kaget. Tetapi karena tahu siapa Pak Muh yang sesungguhnya, perilaku Pak Muh yang ujuk-ujuk menyakiti dan mendalimi saya, langsung saya maafkan. Saya tidak mau memperpanjang masalah. Dengan begitu, akan selamatlah kita dari hasrat untuk balas dendam. Kemudian respon kedua, ketika seseorang disakiti atau didalimi, ya, dia tidak memaafkan, malah melakukan perlawanan balik, baik dengan kadar yang seimbang maupun yang melampaui. Pak Muh ujuk-ujuk memukul saya pukul balik. Pak Muh ujuk-ujuk mendorong saya dorong balik. Gitu. Baik dalam kadar yang seimbang saya melakukan perlawanan maupun yang melampaui. Gitu. Sampai Pak Muh tersungkur, Pak Muh tidak berdaya, maka saat itu tidak akan ada hasrat untuk balas dendam. Kenapa? Sebab sudah melakukan perlawanan. Apalagi orang yang menyakiti dan mendalimi kita berada pada posisi sebut saja yang kalah. Nah, tetapi Ibu dan Bapak, ketika dihadapkan pada satu kenyataan kita disakiti, kita didolimi oleh orang lain, lalu di satu sisi kita tidak mampu melakukan perlawanan, karena memang kita tidak berdaya. Namun di sisi lain kita pun tidak memaafkan, maka di sini lahirlah hasrat untuk balas dendam. Jadi hasrat untuk balas dendam dalam hati kita itu lazimnya muncul ketika kita disakiti dan didalimi oleh orang lain, lalu kita tidak mampu melakukan perlawanan karena lemah, tapi juga kita tidak mau memaafkan. Lahirlah hasrat untuk balas dendam. Nah, Ibu dan Bapak, menurut para ahli, konon katanya hasrat untuk balas dendam itu sangat manusiawi. Namun Pak Muh, kalau hasrat itu dibiarkan, itu sangat bahaya. Kenapa? Sebab bisa jadi menjebak kita untuk menjadi manusia yang lebih sadis daripada binatang. Saya kira potret berita di media komunikasi massa kita hari ini terkait kriminal, entah itu proses pembunuhan, entah itu misalnya kasus yang lebih sadis lagi daripada itu, semuanya ternyata banyak dilatar belakangi oleh hasrat untuk balas dendam. Gitu. Ibu dan Bapak, beberapa waktu lalu seorang menantu di Tasikmalaya, ya, semuanya kaget kenapa dia membunuh kedua orang mertuanya karena balas dendam. Pada saat di masa dia yang paling sulit, dia dihina dan dia diejek. Maka sang menantu itu menyimpan hasrat untuk balas dendamnya. Hingga suatu saat dia sudah merasa sukses. Ia balas mertuanya dengan kadar yang melebihinya sampai dibunuhnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, hasrat untuk balas dendam ini sangat manusiawi, tetapi kalau kita biarkan itu akan sangat berbahaya. Lalu di manakah bahayanya hasrat untuk balas dendam itu? Yang pertama, mengawetkan luka lama. Jika saya disakiti oleh Pak Muh tidak segera saya maafkan, maka sepanjang tidak memaafkan dan sepanjang tidak mampu melakukan perlawanan secara langsung, saya sedang terlibat untuk mengawetkan luka lama. Jadi hidup kita berada dalam goresan luka masa lalu. Bahaya. Yang kedua, bahaya dari balas dendam itu hidup akan fokus untuk menyusun rencana menyakiti dan melukai. Seluruh fokus dan kemampuan hidup kita, ini konon katanya berdasarkan survei seksama, para pelaku balas dendam itu, hidupnya itu fokus untuk menyusun rencana dan menyakiti atau melukai orang yang pernah menyakitinya. Yang ketiga, bahaya balas dendam itu bisa menjebak kita menjadi pribadi yang agresif, terutama kepada orang yang stereotip dengan orang yang pernah menyakiti. Ya. Pak Muh dalam kadar tertentu atau dalam pojok kehidupan tertentu, punten saya agak kurang suka pada mereka yang rambutnya panjang, laki-laki yang rambutnya panjang. Kenapa? Sebab di usia sekolah dulu saya pernah disakiti oleh laki-laki yang rambutnya gondrong.
Maka setiap kali melihat laki-laki gondrong, langsung saja pusat kesadaran saya ingat pada masa-masa saya dihantam oleh laki-laki yang rambut gondrong itu. Maka hidup itu akan benci pada orang yang stereotip dengan orang yang pernah menyakiti kita masa lalu. Yang keempat, bahaya balas dendam itu konon katanya kita terjebak untuk senang berperilaku konfliktual. Dimanapun adanya kita, inginnya itu konflik. Nggak pernah misalnya, atau gini, kita seringkali melihat orang, asa minang teuing si eta pasea misalnya. Ketika diskusi dengan cendekiawan tertentu memaki-maki gitu ya. Kemudian ketika berhadapan dengan etnik tertentu langsung benci gitu. Adalah orang yang perilakunya konfliktual. Itu jangan-jangan dia pernah punya pengalaman traumatis terkait dia pernah misalnya didalimi atau disakiti. Lalu dia tidak memaafkan pada kenyataan itu, akhirnya senang berperilaku konfliktual. Dan konon katanya hasrat balas dendam itu mengganggu kesehatan jiwa, bahkan bisa menghantarkan kita untuk menjadi pribadi yang psikopat. Ini naudzubillah min dzalik. Saya kira untuk analisis bahwa balas dendam itu mengganggu kesehatan jiwa, apalagi kalau kita melihat film-film yang bernuansa psikopat, ini sangat dibenarkan sekali bahwa para psikopat itu adalah mereka yang memelihara dendamnya itu hingga hidupnya, jiwanya itu mudah keriput. Kamu kalau pipi kita keriput nggak bahaya, kamu. Tapi kalau jiwa kita keriput itu lebih bahaya. Nah, pada ujungnya balas dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah, namun sebaliknya menyelesaikan masalah atau menambah masalah dengan masalah. Ibu dan Bapak, itu sedikit segelintir bahaya dari balas dendam yang saya introdusir dari beberapa riset seksama yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang itu. Lalu berikutnya kita akan lihat bagaimana sih sesungguhnya konsep Islam agar kita terhindar dari hasrat balas dendam itu. Yang pertama, dalam rekomendasi para ulama, mulailah hidup kita dari kebiasaan menahan amarah. Tempo lalu saya pernah mengkaji tentang agar amarah tak berujung masalah. Di video itu saya sampaikan bagaimana sesungguhnya posisi amarah itu. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang diawali seperti di ayat sebelumnya, kata Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Kita itu diperintah oleh Allah untuk segera menuju ampunan Allah dan bersegera menuju surganya Allah, di mana surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Nah, untuk siapa surga Allah itu diberikan, atau siapa orang yang bertakwa itu? Di Ali Imran 134-nya diawali oleh kata alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Surga Allah itu diperintahkan atau diperuntukkan bagi mereka yang menjaga hartanya dengan infak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian setelah itu wal kadiminal ghaidha, bahwa penghuni surga itu adalah mereka yang pandai menahan amarahnya. Ya, jadi ketika kita dihadapkan pada satu kondisi di mana akan terpantik emosi kita untuk amarah, kita tahan. Amarah, kata para ulama, jangan dititipkan di lisan hingga berbuah perkataan yang menyakiti hati orang lain. Amarah jangan dititipkan di mata hingga berbuah eye contact yang menakutkan orang lain. Amarah jangan kita titipkan di tangan dan kaki hingga berbuah perbuatan yang bisa menyakiti orang lain. Apalagi amarah itu Pak Mo kita simpan di status media sosial kita. Dan konon di antara penyakit yang sedang ngetren hari ini, kita memosting amarah di media sosial kita. Dan bahaya, ternyata ini bisa melahirkan penyakit balik yang lainnya. Dan penyakit yang ngetren hari ini juga Pak Mo adalah kita mudah tersinggung ketika membaca status medsos orang lain. Ya, jadi dari satu masalah akan memantik masalah yang lain. Maka bila kita tidak ingin memiliki hasrat untuk balas dendam kembali, ini kata para ulama, biasakan hidup kita itu untuk mengendalikan atau menahan amarah.
Sebab ternyata ketika amarah dikendalikan akan lahir secara otomatis pada diri kita adalah kelembutan. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pernah bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa sya'nahu." Sesungguhnya kelembutan itu jika ada dalam sesuatu, maka akan membuat sesuatu itu menjadi indah. Ya, kita dengan Pak Muh misalnya berdebat sampai pada titik perdebatan yang sengit. Tetapi karena masing-masing punya kelembutan, perdebatan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Ya, maka Ibu dan Bapak sekalian, biasakan untuk menahan amarah, sebab dengan menahan amarah, hati kita akan menjadi lembut. Ketika kita memiliki hati yang lembut, sesuatu yang kita hadapi dalam hidup ini, baik itu negatif life event maupun positif life event, itu akan indah. Namun sebaliknya kata Rasulullah, jika kelembutan itu lepas dari kita, maka akan membuat sesuatu menjadi jelek segalanya. Nah, jadi yang pertama, urungkan niat balas dendam itu dengan membiasakan menahan amarah. Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Yang kedua, kata para ulama, urungkan niat balas dendam itu dengan membiasakan memaafkan kesalahan orang lain. Masih di ayat Ali Imran 134, lanjutan ayat tadi, bahwa indikasi orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu setelah wal qadiminal ghaidha wal afina anin nas, yakni orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tadi bila kita dihadapkan pada satu fakta di mana kita dipojokkan, di mana kita dihina, di mana kita disakiti, maka yang teraman supaya tidak terjebak untuk balas dendam, segera maafkan. Nah, memaafkan itu ternyata membebaskan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, memaafkan itu adalah menyehatkan. Ya, ketika kita ingin punya ruhani yang sehat, belajarlah untuk memaafkan. Karena itu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 Allah menegaskan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, mengerjakan yang baik, mengerjakan yang terpuji. Dan di sini ada kata perintah wa'arid anil jahilin, berpalinglah pada orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, para pencinta tafsir menyebut berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Artinya gini, ketika kita dihadapkan pada satu kenyataan di mana ujug-ujug misalnya kita disakiti, didalimi, dan dipojokkan gitu. Nah, tentu orang yang seperti itu, mereka tidak memiliki kompetensi keilmuan. Mereka tidak memiliki kompetensi keimanan. Karena itu jangan ributlah dengan mereka itu. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Maka kata Imam Al-Ghazali, hindarilah hidup ini untuk berdebat dengan orang yang bodoh. Sebab ketika kita harus berdebat dengan orang yang bodoh, itu alih-alih menyelesaikan masalah, malah menambah masalah dengan masalah. Maka kata ayat ini, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang lain untuk berbuat baik. Bila berhadapan dengan orang-orang yang bodoh, yang sekiranya bisa menggoreskan luka dalam hati kita, lalu mematik hasrat untuk balas dendam, wa'arid anil jahilin. Jauhilah, berpalinglah dari orang-orang bodoh seperti itu, kata Allah. Kemudian berikutnya, Ibu dan Bapak, pada Syu'ara ayat ke-40, ini begitu indah, kata Allah, paman afa, maka siapa saja yang memaafkan, mereka yang biasa memaafkan, wa aslaha, dan memilih islah, memilih untuk tidak ribut, memilih untuk tidak bertengkar, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dihadapkan pada satu fakta, kita harus ribut, kita harus rame, kita harus berantem, maka kata Allah, paman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan islah saja, udah tidak mau ribut, tidak mau memperpanjang masalah, maka ibu mendapatkan pahala di sisi Allah.
Kemudian berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan." Dan tidaklah Allah menambahkan seorang hamba dengan kemudahan untuk memaafkan, kecuali Allah akan memberinya izzah. Izzah itu adalah kemuliaan. Pak Mo, ketika Pak Mo disakiti, Pak Mo disakiti oleh orang lain, maka Pak Mo tidak menyimpan itu menjadi luka untuk memantik nanti balas dendam. Oleh Pak Mo dimaafkan, maka Pak Mo oleh Allah akan diberi izzah. Kita semua akan diberi izzah, diberi kemuliaan di hadapan Allah. Jadi Ibu dan Bapak, kalau kita ingin mulia, ternyata harus dilatih. Latihan untuk menjadi pribadi mulia, kita pernah digesek oleh orang lain, digosok oleh orang lain, tetapi kita tidak membalas dengan aksi serupa, melainkan kita memaafkan. Jadi yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, biasakan memaafkan, maka niat untuk balas dendam itu akan terhapuskan. Yang ketiga, Ibu Bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan. Kata para ulama untuk mengurungkan niat atau hasrat untuk balas dendam itu, ya, kita ini memang sekarang di Indonesia berada pada fase gaya hidup yang seperti itu. Maka lihatlah misalnya kalau Ibu dan Bapak menjadi aktivis yang berselancar di medsos gitu ya. Banyak sekali di kita ini kasus adu lapor. Ini melaporkan, dibalas lagi ini melaporkan. Ini kita menjadi kaum sumbu pendek yang gampang sekali tersulut gitu ya. Maka bila kita gagal misalnya, adu lapor itu kita termasuk orang yang tidak didengar, biasanya itu akan menyimpan, mengawetkan luka lama. Nah, bila didalimi, balas dengan aksi damai, kata Allah. Ini di Al-Furqan ayat 63. Yang diawali sesungguhnya oleh kata begini, kata Allah, wa ibadur rahman. Hamba Allah Ar-Rahman, hamba yang dicintai oleh Allah itu adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dinyinyirin, apabila dia dijahilin, apabila dia dipojokkan, apabila dia dihina, apabila dia difitnah, gitu. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah itu tidak membalas dengan aksi serupa. Tetapi qalu salama, dia membalasnya dengan kata-kata yang penuh dengan salam, kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Gitu. Jadi ketika Pak Mo ujuk-ujuk membentak saya, ujuk-ujuk memarahi saya, kalau ingin selamat dari balas dendam, jangan dibalas dengan aksi serupa. Qalu salama, jawablah dengan kata-kata yang penuh dengan kedamaian. Maka kata saya Ibrahim Basuni, dari ayat ini diturunkan satu kata sebetulnya. Keharusan kita supaya kita tidak masuk pada potensi konflik. Apa namanya? Kata saya Ibrahim Basuni itu adalah lisanan latifan. Kita harus menjaga tutur sapa kita itu harus santun. Maka pernah saya ucapkan dalam beberapa kajian yang lain bahwa hamba Allah itu faliyaqulu qaulan karim. Pada saat berbicara, dia berbicara sesuatu yang mulia sekaligus memuliakan siapapun yang jadi lawan bicaranya. Maka hamba Allah itu qaulam ma'rufa. Pada saat berbicara, dia berbicara sesuatu yang baik sekaligus memperlakukan siapapun yang menjadi lawan bicaranya itu dengan baik. Hamba Allah itu qaulan syadida. Pada saat berbicara, dia berbicara sesuatu yang berbobot, padat, berisi, sehingga siapapun senang berbicara dengannya. Sebab setelah berbicara dengannya, ia mendapatkan ilmu dan pencerahan. Tidak hanya itu kata Allah, hamba Allah itu adalah mereka yang berkata qaulan sakila. Jadi pada saat berbicara prinsipil, jujur, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Bila ada kebenaran ingin disampaikan, khawatir terasa pahit di telinga orang yang mendengarkannya, maka kebenaran yang pahit itu kita kemas supaya terasa manis di telinga orang yang mendengarkannya. Tidak hanya itu, hamba Allah itu kata Allah adalah yang mereka yang berkata qaulan layyina. Pada saat berbicara itu lemah lembut, Ibu Bapak, dengan siapapun kita berbicara, mau dengan atasan, sesama, apalagi kepada bawahan.
Hamba Allah itu adalah qaulam maisura. Pada saat berbicara, dia bicaranya sesuatu yang ringan. Tetapi menghibur sekaligus ngasih solusi atas masalah lawan bicaranya. Satu lagi, hamba Allah itu paliyaqulu qaulan baligha, pada saat berbicara komunikatif, nyambung ketika bicara dengan siapapun. Maka disimpulkan jadi satu, lisanan latifan, tutur sapa yang santun, tutur sapa yang penuh dengan kedamaian. Itu ternyata menjadi simpul utama bagi terciptanya masyarakat yang marhamah. Kalau dalam konteks Al-Balad 17, masyarakat marhamah itu masyarakat yang saling mencintai antara yang satu dengan yang lainnya di tengah gradasi warna perbedaan dalam banyak aspeknya. Dan ternyata Ibu dan Bapak, setelah diteliti secara seksama, bila dalam satu komunitas masyarakat gaya komunikasi yang berkembang, gaya komunikasi yang rasis, gaya komunikasi yang konfliktual, gaya komunikasi yang agitatif, gaya komunikasi yang sarkas gitu, itu bisa diyakinkan dalam penelitian seksama itu bahwa komunitas masyarakat tertentu tidak akan pernah saling mencintai dan menyayangi. Maka Ibu dan Bapak sekalian, urungkan niat balas dendam itu. Ketika didalimi, kita tidak membalas dengan aksi serupa, tapi qalu salama, jadilah orang yang menebar salam. Maka di sini juga lahir kata ibsa as-salam atau absus salam. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Kalau menjawab salam hukumnya wajib. Pak Mu, kalau ada tetangga Pak Mu bilang assalamualaikum, Pak Mu wajib menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Tetangga Pak Mu bilang assalamualaikum warahmatullah, Pak Mu wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Pak Mu bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mu wajib menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tetangga punya pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Pak Mu jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Tetangga punya pintar. Kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Ku Pak Mu diwaler tong panjang teuing abdi lieur ngajawabna ya. Nah, prinsipnya Ibu, bila orang ngasih kebaikan satu, balas dua. Orang lain ngasih kebaikan dua, balas tiga. Maka kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya dua itu lebih baik daripada satu. Ketahuilah tiga itu lebih baik daripada dua. Yakinlah empat itu lebih baik daripada tiga. Awas Pak Mu, tafsirnya jangan liar. Empat lebih baik daripada tiga itu bukan dalam konteks poligami. Itu mah dalam hal berbuat baik. Sok ditafsirkan anak kadinya wae ya kalau bicara 4-3 tuh. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi kita balas bila didalimi dengan aksi damai. Berikutnya kita percepat. Urungkan niat balas dendam itu dengan kebaikan. Jadi bila kita didalimi oleh orang lain, balas dengan kebaikan. Nah, ini perlu belajar kita ini. Dalam Quran surah Fussilat ayat 34 Allah menegaskan wala tastawil hasanatu wala sayyiatu. Dan tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Pahami dulu, kebaikan dan kejahatan itu tidak sama. Maka kata Allah, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Bila kita dijahati, dizalimi, dipojokkan, disudutkan oleh orang lain, idfa billati hiya ahsan. Gitu kata Allah, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Kenapa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Sebab ketika ada orang lain berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Bisa jadi orang yang berbuat jahat kepada kita, karena dibalas dengan kebaikan, suatu saat dia akan menjadi teman yang setia untuk kita. Ibu dan Bapak, Umar bin Khattab itu kan tidak kurang garangnya kepada Rasulullah itu di fase paling awal.
Tetapi setiap kejahatannya Rasul balas dengan kebaikan. Maka di kemudian hari Umar bin Khattab itu menjadi pelindung Rasulullah dari segala macam aksi-aksi konfliktual yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah pada waktu itu. Maka bila misalnya Pak Muh berbuat jahat kepada saya harus membalas dengan kebaikan itu. Sebab bisa jadi suatu saat, kata ayat ini, Pak Muh menjadi sahabat setia saya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, dalam Quran surah Fussilat ayat 35 Allah menegaskan wa ma yulaqqaha illal ladina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika Ibu disakiti, dizalimi oleh orang lain, dibalas dengan kebaikan, itu bagian dari kesabaran, dan Allah tidak memberikan hal itu melainkan bagian dari sebuah kemuliaan, melainkan dari sebuah anugerah. Sekali lagi, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Jadi kalau ada orang lain berperilaku konfliktual kepada kita, kita hadapi, dibalas dengan kebaikan, kejelekan mereka itu, maka kata ayat ini kita akan meraih keuntungan yang besar. Mungkin keuntungan yang pertama sebagaimana di Fussilat 34 tadi, orang yang benci pada kita itu akan menjadi penolong kita, akan menjadi sahabat setia kita itu di dunia, dan di akhirat nanti itu akan dibalas oleh pahala dari Allah yang berlipat ganda. Jadi bila didalimi, balas dengan kebaikan, maka kita akan selamat dari hasrat untuk balas dendam. Bahkan orang yang menzalimi kita akan berubah menjadi orang yang care kepada kita. Bahkan kita pun diyakinkan akan diberi anugerah oleh Allah dalam bentuk keuntungan yang besar dalam hidup ini. Ibu bapak yang saya cintai, saya hormati, dan Allah muliakan, berikutnya kita percepat. Tahan ya untuk mengumbar kelemahan orang lain. Jadi di antara cara untuk mengurungkan hasrat atau nafsu balas dendam itu, tahan untuk tidak mengumbar kelemahan orang lain, terutama orang yang konflik dengan kita. Jika ada seseorang menghinamu, kata Rasulullah, mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, saur kasar sama Pakmu, bila Pakmu digaplehkan gitu oleh orang lain. Digaplehkan nih Pakmu oleh Paregi, karena Paregi tahu semua rahasia Pakmu, digaplehkan. Maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Jadi jangan saling balas dengan mengumbar kelemahan masing-masing. Akibat buruk dialah orang yang menanggungnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi ketika kita terjebak untuk mengumbar kesalahan orang lain, setelah kesalahan kita diumbar oleh orang lain, salinglah mengumbar kesalahan. Itu sesungguhnya akan mengawetkan luka lama, bahkan bisa memantik hasrat kita untuk melakukan aksi balas dendam, dan itu bahaya. Karena itu stop dari sekarang gemar mengumbar kesalahan orang lain. Biarkanlah orang itu, dia akan tersesat dengan caranya seperti itu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang mendapatkan hidayah, dan Allah tahu siapa yang tersesat di antara kita. Enggak perlu kita mengumbar seluruh kelemahan orang lain. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, doakan siapapun yang menyakiti kita, itu cara yang terbaik biar kita selamat dari hasrat untuk balas dendam. Ya, begini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, karena waktu terbatas saya baca terjemahnya saja, bahwa seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan seorang nabi daripada nabi, yaitu ketika nabi yang diceritakan oleh Rasulullah tersebut dipukuli oleh kaumnya hingga menyebabkan keluar darahnya, dan nabi itu mengusap darah tersebut dari wajahnya sembari berdoa. Jadi Nabi Allah suatu ketika diceritakan ada salah seorang nabi oleh Rasulullah, dia didolimi oleh kaumnya hingga berdarah. Maka sembari mengusap darahnya yang keluar itu, Nabi itu berdoa, Allahumma gfirli qaumi
fa innakum la ya'lamun. Ya Rabb, ampunilah dosa kaumku karena mereka melakukan seperti itu kepadaku, mereka itu tidak tahu. Jadi bisa jadi seseorang yang marah pada kita itu karena tidak tahu duduk masalah yang sesungguhnya. Siapa tahu orang yang menyakiti itu dia tidak tahu sesungguhnya siapa kita itu hingga terjebak dia berperilaku negatif kepada kita. Maka doakanlah dengan doa-doa terbaik. Para nabi ngasih contoh. Allahumma firli qaumi fa innakum la ya'lamun. Ya Rabb, ampunilah kaumku, ampunilah sahabatku, ampunilah temanku, ampunilah tetanggaku yang berperilaku tidak baik itu. Kenapa? Fa innakum la ya'lamun. Doakan dengan doa-doa yang terbaik. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, ingat, janganlah kita ada hasrat untuk balas dendam karena Rasulullah tidak memberi contoh untuk balas dendam. Ya, Rasul tidak memberi contoh untuk balas dendam. Rasulullah SAW, ya, kata Aisyah, beliau itu tidak pernah memukul dengan tangannya. Beliau juga tidak pernah memukul istri-istrinya. Nah ini, pahami ini, jangan sampai suami itu gemar banget KDRT, Pak Mo. Mentang-mentang ada dalil yang menyebut bahwa sorga laki-laki itu di bawah telapak kaki ibu. Sorga istri itu di bawah telapak kaki suami. Maka ketika suami nendang istri, jangan ngeles. Itu tendangan dari surga. Ngacapruk itu mah ya. Jadi jangan sampai terjebak seperti itu. Rasul tidak pernah memukul istri-istrinya. Dan hamba sahayanya. Kecuali apabila kecuali ketika Rasulullah yujahidu fi sabilillah. Ketika beliau berjihad di jalan Allah. Kemudian berikutnya, beliau sama sekali tidak pernah membalas orang yang menyakitinya. Ya, Rasul tidak pernah membalas orang yang menyakitinya. Nah, kemudian Ibu dan Bapak sekalian, ini karena waktu agak mepet, bahwa sekali lagi Rasul tidak memberi contoh kepada kita untuk balas dendam kepada siapapun yang menyakiti kita. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian, yang terakhir ini ada contoh mulia, ya. Contoh mulia yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang Arab Baduy kencing di masjid. Ini kencing di masjid ini, bukan persoalan toa lagi nih. Kencing di masjid, ya. Ada seorang Arab Baduy kencing di masjid. Orang-orang kemudian marah dan ingin memukulnya. Marah pasti karena masjid itu dikencingi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu malah mengatakan, biarlah dia berperilaku seperti itu. Siramkan saja pada kencingnya itu seember air. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innama bu'istum muyassirina. Karena kita diutus itu untuk mempermudah. Walam tub'asu mu'assirina. Dan kita diutus bukan untuk mempersulit. Kenapa Rasul seperti ini? Bisa jadi Arab Baduy itu kencing di masjid karena dia tidak tahu. Maka ketika dia berbuat sesuatu yang negatif karena ketidaktahuannya gitu ya, itu jangan kita serang dengan hasrat untuk memukulinya. Komo lamun dibangsatkeun, dicopetkeun, dianiaya hingga wafat, itu tidak diberi contoh oleh Rasul. Rasul malah ngasih contoh, maafkanlah dia, siram saja dengan seember air. Kenapa? Fa innama bu'istum muyassirin, kita tuh diutus untuk mempermudah, walam tub'asu mu'assirin, dan kita diutus bukan untuk mempersulit. Maka kata Allah dalam As-Syu'ara, walaman sabara ghafara, inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya kesabaran dan memaafkan itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Kita akan mendapat banyak keutamaan. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, sebagai outro kita atau refleksi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Usama Al-Bakhil, ia berkata begini, Rasul pernah berkata, ana zaimun bibaitin fi robadil jannati. Aku memberikan jaminan rumah di pinggiran sorga. Bagi siapa pemu? Liman tarokal mira'a wa ingkana muhikan. Bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu orang yang benar. Jadi begini Ibu Bapak, ketika suatu saat kita dihadapkan pada perdebatan yang sengit,
kita dalam posisi yang benar, kita tinggalkan perdebatan itu, maka kata Rasul bagi ibu dan bapak yang meninggalkan perdebatan sengit itu Rasul menjamin rumah di surga nanti buat ibu dan bapak sekalian. Kenapa? Sebab kalau terus kita berdebat, terus kita ngotot, akan ada salah satu yang merasa kalah. Biasanya mereka yang kalah dalam perdebatan itu, dia awetkan luka kekalahannya untuk melakukan aksi serupa atau balas dendam kepada kita. Maka kata Rasul, jika pakmu meninggalkan perdebatan padahal berada dalam posisi yang benar, ditinggalkan perdebatan karena tidak mau memperpanjang konflik, maka Rasul menjamin untuk pakmu salah satu rumah di surga nanti. Ini sebagai bahan refleksi kita. Ibu dan Bapak, sebagai penghantar itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengurungkan setiap hasrat atau niat balas dendam kita kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal itu. Sekian sementara pakmu. Allahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Ini kami ini sedang siaran di kantor Ustaz. Banyak sebagai persiapan keberangkatan. Memang yang paling susah itu memulai untuk memaafkan orang lain. Minimal menjulurkan tangan. Senang susah. Saya boleh jadi harus banyak latihan. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan saja dari Ibu Putri Nisrina. Izin bertanya Ustadz, tetapi kalau misalnya kita dijahati orang dan tidak pernah membela diri, jadinya membuat orang tersebut terus semena-mena pada kita. Bagaimana cara mengatasinya Ustadz? Apa ada yang kita bisa lakukan supaya tetap dihargai, tidak disepelekan, tanpa jadi orang yang tidak bisa menahan amarah dan ingin balas dendam. Satu pertanyaan saja. Oke, Ibu Putri, begini ya. Pada saat kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, hal pertama memang yang harus kita lakukan memaafkan. Tapi bagaimana kalau perilaku serupa itu berulang-ulang? Dan terus kita lakukan. Bolehlah saat itu kita memberikan pelajaran. Ya, Rasul pun pernah marah. Tempo lalu ketika kita mengkaji tentang tahanlah amarah, Rasul pernah marah. Ya. Hanya saja ekspresi kemarahan kita, ekspresikanlah dengan cara yang baik. Karena memang ada hadis bahwa takabur kepada orang yang takabur itu sedekah. Jadi bila kita ditampar pipi yang kanan, jangan dikasih yang kiri, balas. Gitu. Ya mas saking solehnya ditampar pipi yang kanan, sorry ibu, mangga bili kirang nu kenca hiji deui gitu ya. Nah, dalam posisi yang seperti itu, Ibu Putri, pertama ya, jadi kalau kita didalimi oleh orang lain, berusaha untuk sabar. Terus kita maafkan, tahan amarah kita. Tetapi kalau orang itu terus berulang-ulang, maka kita harus mengedukasi. Bisa jadi dia berperilaku seperti itu tidak tahu. Bagaimana cara mengedukasinya? Tentu ya, edukasilah dengan cara-cara yang terbaik. Ibu marahi lagi, tapi memarahinya dengan ekspresi yang terbaik. Jadi niat baik harus dibawa dengan cara yang terbaik supaya berbuah kebaikan. Saya kira bagaimana cara memperbaiki orang lain yang terus-terusan berbuat jahat kepada kita, dengan sendirinya Allah akan memberikan petunjuk kepada kita ya untuk melakukan aksi serupa, tetapi ujungnya nanti kita berbuah kebaikan. Jadi pertama sabar, kemudian maafkan, kemudian berperilaku seperti itu, sabar lagi, maafkan lagi, tapi terus mengulang-ulang. Berilah dia pelajaran, bisa dan boleh kita memarahi, tapi ekspresikan kemarahan itu dengan cara-cara yang baik, sebab tentu ketika kita punya niat baik harus ditenteng dengan cara yang baik supaya ujungnya adalah kebaikan. Sebab banyak orang yang punya niat baik dibawa dengan cara yang baik, ujungnya bukan kebaikan.
depan. Malah ujungnya kita terjebak pada perilaku konfliktual yang sangat berbahaya, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Tetapi Ibu dan Bapak, bila kita memilih terus untuk sabar, tentu kita serahkan kepada Allah. Allah tidak akan membiarkan kita dihina oleh orang yang tidak tahu. Saya kira Allah memiliki banyak cara untuk menjaga harga diri dan kehormatan kita di hadapan orang-orang yang bodoh, hingga tidak perlulah kita misalnya untuk membalas aksi serupa pada orang yang bodoh. Kita misalnya punya segalanya, tapi aneh kita bermusuhan dengan orang miskin. Kita ini kaya, kita ini cantik, kita itu punya segalanya, tapi kenapa kita itu jengkel atau benci sama orang yang burik, orang yang tidak punya apa-apa gitu ya? Itu tidak bergengsi banget gitu ya. Maka Ibu dan Bapak sekalian, awali dengan memaafkan, ya, awali dengan biasa menahan amarah. Baik Ustadz, terima kasih. Ini ada rumus paling ampuh kata guru saya. Kalau ada orang yang marah, peluk, lalu bisikan ke telinganya surat ayat kursi sama itu la ilaha illallah. Ditakon. Atau bisikan pada telinganya, man robbuka. Ampuh katanya. Istighfar yang keras. Baik Ustadz, sebelum kajian ditutup, kami ingin menyampaikan sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak perlu nunggu untuk berumur untuk mendaftarkan haji. Silakan daftarkan untuk para putra, putri, kerabat, saudara yang usianya di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar. Dan ini masa tunggunya adalah 7 tahun. Kalau anak-anak kita daftar di usia 12 tahun, insya Allah hadiah terindah ketika lulus sekolah menengah atau mau masuk pada saat kuliah, ini adalah hadiahnya. 7 tahun sudah. Masa tunggu 7 tahun sangat cepat sekali ya. Dan tidak harus menunggu juga, silakan daftarkan haji, mendaftar melalui Haji Puroda. Ini insya Allah pembimbingnya Ustadz Wijayanto, berangkat dan daftar di tahun yang sama. Insya Allah jika visanya sudah mendapatkan izin. Itu saja informasinya. Dan besok kajian subuh akan diisi oleh Ustadz Asep Muhammad Adnan. Itu akan berada di Jakarta ya, karena hari ini Ustadz Asep bersama rombongan akan berangkat untuk ke Tanah Suci. Mohon doanya dari para jamaah, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Demikian Ustadz Daang, sebelum berakhir boleh kami semua dan para ustadz yang akan berangkat didoakan, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Mo, Ibu dan Bapak. Mari kita sama-sama berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah dan taufiknya, terkhusus untuk jamaah Halifatur yang akan bertamu ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah menjaganya dari segala hal yang membahayakannya, dan sepulang dari tanah haram mereka membawa gelar umrohnya yang makbul, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu taala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al fi ta'allumina wa imtihanina minan najihin. Allahumma taqid qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa ahsin bis salihati a'malana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Aan sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Sekarang tinggal bagian kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakallah khairan katsir. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga sehat semua, dimudahkan, dan terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, serta Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jazakumullah khairan katsir atas kehadirannya di kajian pagi ini. Mari kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.